warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang surat Al-Hasyr ayat 18. Kesuksesan kita sebagai seorang umat Islam akan dilihat dari bagaimana cara kita melakukan peribadatan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan dari seberapa sering kuantitas ibadah, namun lebih pada kualitas ibadah yang dikerjakan dan efek setelah melakukan ibadah tersebut. Islam memiliki pedoman yang menuntut umatnya agar selalu mengatur segala bentuk kegiatannya dengan baik, teratur, dan disiplin. Entah itu kegiatan yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Beberapa pepatah dan peribahasa banyak sekali yang memberi pesan betapa pentingnya kepedulian kita kepada waktu dan kedisiplinan. Seperti waktu adalah uang, waktu yang hilang tidak akan ditentukan lagi, dan banyak lagi lainnya yang menjelaskan betapa pentingnya introspeksi dan menghargai waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan melakukan hal-hal baik dan bermanfaat. Salah satu ayat yang sangat relevan untuk dijadikan pedoman kesuksesan duniawi dan ukhrawi kita terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan takwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jadi, tidak saya bisa mengatakan saya telah menegakkan sholat, setelah itu berbuat maksiat kembali, karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Begitu pula menjelaskan Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa perintah takwa pada ayat ini bermakna bertakwalah pada semua perintah dan larangannya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larang-larangan Allah yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus memiliki komitmen untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rangkaian ayat ini diperintahkan takwa hanya diperuntuk kepada orang yang telah beriman. Apabila dia tidak beriman, maka dia harus beriman terhadap dahulu untuk tetap kemudian bertakwa. Potongan ayat selanjutnya, Allah kembali mengulang untuk kedua kalinya kalimat yang artinya sama, bertakwalah kepada Allah. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada suatu kata yang diulang sebanyak dua kali dalam satu susunan kalimat, maka kalimat tersebut mengandung unsur penekanan atau sungguh-sungguh. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat wattaqullah dalam ayat ini memberikan pengertian kalimat wattaqullah pertama bisa dipahami sebagai perintah untuk bertaubat terhadap apapun perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Sedangkan pengulangan kalimat wattaqullah pada ayat ini untuk yang kedua kalinya memberikan pengertian agar kita berhati-hati terhadap kemungkinan perbuatan maksiat yang bisa terjadi di kemungkinan hari setelah kita bertaubat, karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda diri kita. Dan rangkaian ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seorang melihat apa yang telah diperbuat di masa lalu untuk kesuksesan dan kebahagiaan masa depan. Allah senantiasa memberi motivasi kepada kita untuk selalu menanam kebaikan dengan amal soleh dengan waktu yang diberikan pada saat ini.
Sudah seharusnya manusia selalu berpikir untuk mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal baik. Perlu diingat, penciptaan manusia di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan terucap, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.